sudah lulus dari SMK, MAN atau SMA, tapi masih bingung mau melanjutkan kuliah di mana? Overthinking, bingung, jadi satu kepala, mulai dari takut soal biaya, takut salah jurusan. And if you answer is yes, Sobat PTKIN berada di video yang tepat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Voice of PTKIN bersama saya Mahira Diva. Gak kerasa ya Sobat PTKIN, kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2026. Kira-kira apa sih harapan dari Sobat PTKIN di tahun 2026? Aku sih berharap ya, semoga Sobat PTKIN selalu dilimpahi kebaikan, amin. Dan satu persatu impiannya terwujud, termasuk masuk ke perguruan tinggi impiannya. Nah, pada hari ini Sobat PTKIN, siapa yang masih bingung soal penerimaan mahasiswa baru di PTKIN? Hayo, soal jalur-jalurnya cung dulu, siapa hayo? Kali ini aku nggak sendiri, aku sudah bersama dengan Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN, Profesor Abdul Aziz. Ya, tepuk tangan dong untuk Profesor Abdul Aziz. Terima kasih. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof ya. Dan kira-kira gimana? Luar Sehat. biasa sehat banget. Oh, Apalagi iya, hari iya. ini bertemu dengan Sobat PTKIN dan juga Prof Abdul Aziz nih. Ya. Apalagi hari ini kita warnanya cerah Prof. Iya. Menunjukkan mood kita hari ini juga cerah ya. Iya. Ya Prof, gimana nih harapannya Prof Abdul Aziz untuk tahun 2026? Apalagi untuk Sobat PTKIN harapannya? Ya, harapannya untuk sobat-sobat PTKIN maju terus. Maju terus. Kemudian raih cita-citanya. Raih cita-citanya. Dan juga yang belum kuliah, ayo kuliah di PTKIN. Yang belum kuliah, ayo kuliah di PTKIN. Nanti kita juga akan bahas sebenarnya kenapa sih kita itu harus kuliah di PTKIN. Nah, ini kan di awal tahun baru ya, Prof, tahun 2026. Pastinya semua perguruan tinggi itu Prof sedang menyiapkan yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Betul ya Prof ya? Dan mungkin banyak dari Sobat PTKIN, dari orang tua juga yang masih belum familiar soal itu. Sebenarnya Prof, ini PTKIN itu apa aja dan cakupannya itu apa aja sebenarnya? Apakah cuma UIN aja, IAIN atau gimana Prof? Ya, jadi begini Mahira dan juga pemirsa lainnya, perlu juga diketahui bahwa PTKIN itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN. Nah, di situ di dalamnya ada 3. Ada STAIN, ada IAIN dan juga ada UIN. Yang sering orang itu mengatakan STAIN itu negeri enggak ya? Lalu STAIN N-nya ya negeri. Ada N-nya itu ya Bro? IAIN itu negeri enggak ya? N-nya ini negeri. Kalau UIN juga begitu. UIN itu negeri apa swasta ya? Ya, N-nya ini adalah negeri. Nah, semuanya ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ya. Jadi cakupan dari PTKIN itu tuh ada UIN, ada STAIN, dan juga ada IAIN juga. Betul. Itu semuanya negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia gitu. Nah, kemudian Prof, kira-kira apa sih yang menjadi distingsi atau nilai unik dari PTKIN dengan perguruan tinggi lainnya, Prof? Oh ya, jadi kalau kita bilang keunikan dan juga distingsinya, ini kalau kita melihat di UIN, IAIN itu kan ada juga jurusan umumnya. Oh, ada jurusan umum juga ya? Ada matematika, ada fisika, ada kimia, kemudian juga ada apa itu KPI, dan juga ada yang lainnya lah. Yang itu juga ada di PTN lainnya. Nah, keunggulan kita, keilmuan ini bisa terintegrasi dengan keislaman. Nah, ini keunggulannya. Keunggulannya itu. Keunggulannya di situ. Jadi kita tidak hanya belajar umum, tapi juga ada sisi-sisi keagamaan yang sudah diintegrasikan. Ada masing-masing prodi yang ada. Jadi kalau kemudian jadi guru biologi misal, latris biologi itu ya beda tentu nanti guru
biologi yang dari umum dan juga dari yang UIN dan juga IAIN dan juga STAIN. Ini karena memang ada beberapa kurikulum yang terintegrasi di dalamnya. Begitu. Iya, kalau kata Gen Z mah konsepnya PTKN itu palu gada. Apa yang lo mau, gua ada. Iya. Jadi dunia akhirat tuh balance gitu. Iya. Nah kebetulan Prof saya tuh juga lulusan Alumni juga ya? Betul, dari salah satu PTKIN yang ada di Indonesia. Dulu tuh Prof sebelum saya masuk ke PTKIN gitu, saya ditanya, Mahira kenapa sih kamu tuh mau masuk ke UIN gitu, ke PTKIN gitu. Kan ini kamu memangnya mau jadi ustazah Mahira? Iya. Kan di situ belajar agama doang. Nanti terus Iya. kamu kalau lulusnya gimana kayak Iya. gitu. Nah, bagaimana tanggapan Prof terkait dengan pemikiran masyarakat terkait dengan hal itu, Prof? Kalau di UIN itu hanya di UIN, STAIN atau IAIN itu hanya belajar agama aja, Prof? Iya. Jadi ya tidak hanya belajar terkait dengan agama, ya banyak yang kemudian lulusan dari madrasah, lulusan dari pondok pesantren, yang kemudian jadi pejabat juga banyak, yang jadi pengusaha juga banyak. Kita kasih contoh lah, Gus Dur itu juga dulu di madrasah, juga di pondok pesantren. Nah ini salah satu contoh. Beliau juga bisa memimpin menjadi presiden. Dan juga Menteri Agama kita juga mulai kecil di pesantren, madrasah, bahkan sampai dengan S3 beliau, Pak Sekjen, kemudian Pak Dirjen, semuanya begitu. Jadi ada juga yang bidang-bidang lain yang dulu juga dari lulusan PTKIN, anggota dewan banyak juga. Lulusan dari PTKIN. Banyak, ya banyak juga.